Sama enggak? Sama. Sama ya. Ini dari jurnal umum ya. Ini jurnal umum. Oke, akan saya jelaskan dari soalnya biar nanti nyambung ke semua. Mohon disimak ya. Baik, ini ada latihan 6. Linda Hines mendirikan Fresh Step Carpet Cleaner tanggal 1 Maret 2021. Selama bulan Maret ada transaksi yang terjadi sebagai berikut. Berikut juga ada kode akun yang akan dipakai di buku besar dan juga ke neraca saldo. Instruksinya adalah buat ayat jurnal transaksi tersebut, kemudian susun neraca saldo, masukkan penyesuaiannya. Nah, ini untuk penyesuaiannya 1-5. Kemudian susunlah laporan keuangan dan jurnal penutup untuk 31 Maret 2021. Oke, kita mulai dari yang awal adalah transaksi selama bulan Maret. Tanggal 1 ada pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar 140 juta dalam perusahaan dan menerima imbalan, bukan imbalan ya, jadi bentuknya itu merupakan saham biasa. Jadi uang tunai ditukar dengan saham biasa. Nah, transaksinya untuk tanggal 1 berarti ada kas yang masuk sebesar 140 juta, kemudian dicatat sebagai modal di sisi liabilities dan equities yaitu 140 juta. Di sini ada reference adalah kode buku besarnya yang akan menjadi acuan nanti kemana kita memposting, gitu ya. Jadi kalau 101 maka di buku besar akan kita pindahkan tanggal 1 modal awal dari JU, Jurnal Umum, sebesar 140 juta. Gitu ya. Ini referensinya 101. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nanti kalau ada yang kurang paham, nyala aja ya untuk menanyakan. Selanjutnya ya, dari JU kita ketahui adanya modal ya, modal referensi 311, maka kita masuk ke buku besarnya ke 311. Tinggal dicari ya, kodenya 311 ini modal saham, tanggal 1 modal awal dari JU sebesar 140 juta. Oke, kredit dan debitnya balance. Kemudian berikutnya transaksi membeli truk bekas seharga 80 juta, kemudian membayar tunai 30 juta, dan sisanya dibayar kemudian. Artinya transaksi ini ada transaksi tunai dan juga ada transaksi kredit. Kalau kredit berarti kita akan timbul namanya hutang. Ya. Jadi karena ada kredit kita akan punya hutang. Maka tanggal 1 Maret atas pembelian kendaraan kita catat sebagai kendaraan. Ya, kendaraan itu berarti aktiva itu sebesar 80 juta sesuai dengan nilai perolehannya. Kemudian kita mengeluarkan uang kas 30 juta dan sisanya berarti 80 juta dikurang 30 juta, 50 juta adalah utang usaha. Maka akan diposting sesuai dengan kode akunnya untuk kendaraan di 159. Buku besarnya kita cari 159 ya. Ini kendaraan 159. Kita tulis keterangannya tanggal 1 Maret adalah pembelian sebesar 80 juta. Kemudian di kas kita punya juga pengeluaran untuk pembelian kendaraan dari JU yaitu 30 juta. Ya. Ini untuk saldonya otomatis ya, sudah saya kasih rumus. Jadi begitu saudara input 30 juta maka di sini akan mengurangi otomatis. Lalu kita juga akan timbul apa tadi hutang ya, karena kita membelinya tidak membayar seluruhnya, tapi ada pembelian secara kredit. Maka tanggal 1 di utang usaha buku besar, referensinya 201, ada JU ya, itu 50 juta. Maka timbul saldo kredit sebesar 50 juta. Oke, berikutnya adalah membeli perlengkapan pembersih seharga 12 juta secara kredit. Artinya kita juga akan timbul utang usaha lagi ya, tapi dalam bentuk perlengkapan. Maka nanti di tanggal 3 itu ada perlengkapan ya, sebesar 12 juta bertambah. Kemudian utang usaha itu timbul 12 juta. Di buku besar kita cari perlengkapan ya, tadi di 1 5 berapa?
126 ya. Ini pembelian secara kredit yaitu 12 juta, kemudian utang usaha akan timbul atas perlengkapan sebesar juga 12 juta. Maka saldo kredit menjadi bertambah 62 juta. Itu untuk transaksi tanggal 3. Berikutnya tanggal 5 itu membayar polis asuransi 1 tahun, berlaku mulai 1 Maret. Nah, untuk polis asuransi berarti akan dibebankan secara bulanan, ya. Jadi mulainya dari 1 Maret berakhir di 28 Februari tahun berikutnya. Itu ya. Ini membayarnya sekaligus. Maka kita akan catat di jurnal umum itu adalah asuransi dibayar di muka ke kas. Karena kita bayarnya tunai ya sebesar 18 juta. Di buku besarnya untuk asuransi dibayar di muka itu akan timbul ya ini sebesar 18 juta. Kemudian di kasnya itu keluar uang sebesar 18 juta. Oke. Lalu tanggal 14 mengirimkan tagihan senilai 48 juta ke pelanggan atas jasa kebersihan yang telah diselesaikan. Nah, ini berarti kita baru mengirimkan tagihan, belum menerima pembayaran. Artinya akan timbul apa? Piutang ya. Kalau kita baru memberikan tagihan, artinya kita baru menagihkan, belum menerima pembayaran. Maka di tanggal 14 kita catat di debitnya adalah piutang usaha. Ini kebalikan dari hutang ya. Kalau piutang berarti kita yang punya uang tapi belum dibayarin, gitu ya. Kalau utang kita yang mau bayarin orang tapi belum punya uang, gitu ya. Nah, untuk piutang usaha itu timbul jadi 48 juta. Kemudian mau diakui sebagai pendapatan, maka dicatat sebagai pendapatan jasa sebesar 48 juta. Nah, ini untuk dipostingnya, piutang usaha timbul dari pelanggan sebesar 48 juta. Lalu pendapatan diakui sebesar 48 juta di tanggal 14. Oke ya. Oke. Next. Tanggal 18 membayar utang atas pembelian truk 15 juta dan utang atas perlengkapan itu 5 juta. Nah, kemarin sebelumnya itu kita membayar secara tunai untuk truk sebagian dan sebagiannya lagi bentuknya hutang. Nah, ini dibayarkan lagi. Sisa hutangnya adalah 15 juta untuk truk dan 5 juta untuk perlengkapan. Maka nanti dicatat di jurnal umum itu adalah pembayaran utang usaha 20 juta dan kas keluar 20 juta. Bu, kok digabung? Gak apa-apa ya, karena sama-sama akunnya utang usaha. Namun nanti di buku besarnya bisa kita breakdown ya gitu, di breakdown menjadi untuk utang usaha ya. Ini pelunasan untuk kendaraan 15 juta, pelunasan untuk perlengkapan 5 juta. Gitu ya. Nah, ini detailnya ada di buku besar. Lalu untuk kasnya akan ada juga pelunasan untuk kendaraan 15 juta dan utang perlengkapan sebesar 15 juta. Ini untuk tanggal yang sama. Gitu ya. Oke. Kemudian tanggal 20 membayar gaji karyawan sebesar 18 juta. Artinya ada timbul beban ya. Keluar beban yaitu beban gaji dan upah sebesar 18 juta dan dibayar tunai, maka timbulnya kas keluar 18 juta. Nah, di buku besar kita catat ada pengeluaran untuk gaji dan upah bulan Maret 18 juta. Kemudian timbul beban ya tadi ya. Beban gaji dan upah itu sebesar 18 juta ya. Oke, di bebannya ya. Ini ya, tanggal 20. 18 juta. Oke, selanjutnya adalah tanggal 21. Memperoleh pembayaran 16 juta dari pelanggan atas tagihan yang dikirim tanggal 14 Maret. Tadi kan kita kirim nih 14 Maret baru 48 juta yang ditagihkan, ternyata baru dibayarkan di 21 Maret hanya 16 juta. Maka kita anggap sebagai baru pelunasan sebagian ya. Itu akan timbul kas masuk
16 juta dan piutang usaha itu dilunasi 16 juta. Maka di buku besarnya untuk piutang usaha akan berkurang ya. Nah, ini ya pelunasan dari pelanggan dari JU itu sebesar 16 juta di kredit, jadi mengurangi saldonya ya, saldo piutang. Kemudian uang masuk 16 juta, maka menambah kas sebesar 16 juta menjadi 70 juta. Ini untuk tanggal 21. Selanjutnya tanggal 28 itu mengirimkan tagihan senilai 25 juta kepada pelanggan atas jasa kebersihan yang telah diselesaikan. Nah, ini transaksinya sama dengan tanggal 14 baru mengirimkan tagihan, artinya baru timbul piutang ya, belum menerima kas. Maka piutangnya ini dicatat 25 juta dan mengakui pendapatan jasa juga 25 juta. Di buku besar piutang usaha bertambah menjadi 25 juta, kemudian mengakui adanya pendapatan di buku besar pendapatan sebesar 25 juta. Selanjutnya adalah tanggal 31 Maret ya. Itu membayar tagihan penggunaan bahan bakar minyak atas truk ya sebesar 3.200.000. Ini berarti ada beban untuk BBM ya, bahan bakar minyak sebesar 3.200.000 dan kas keluar karena dibayar tunai sebesar 3.200.000. Maka di buku besar pun akan keluar biaya atau beban BBM itu sebesar 3.200.000, kemudian di kasnya keluar sebesar 3.200.000 untuk pembelian BBM. Terakhir itu ada mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar 8 juta. Berarti karena mengumumkan dan membayarkan maka ada uang keluar ya, dicatat sebagai dividen sebesar 8 juta dan kas keluar 8 juta. Balance-nya adalah 388.200 sama ya kanan dan kiri. Nah, ini yang harus kalian perhatikan adalah transaksinya harus balance ya. Kalau sudah balance berarti benar mencatatnya. Dan juga di buku besar itu nanti dicek setiap saldo-saldo akhirnya ya. Nah, untuk 31 Maret tadi ada pembagian tunai untuk dividen 8 juta. Maka di kasnya juga akan keluar sebagai pembayaran dividen sebesar 8 juta. Nah, setelah selesai semuanya posting ya, masukkan ke neraca saldo. Nah, kalau saya di kelas saya itu saya ajarkan adalah proses link ya, namanya link ya. Jadi kalian tinggal menglinkkan saldo di setiap tabel buku besar, jadi tinggal klik sama dengan gitu ya, sama dengan, kemudian klik buku besar, kemudian cari kas, saldo akhirnya klik gitu ya, maka langsung otomatis masuk. Jadi kalau misalnya di sini tiba-tiba berubah, ya misalnya ini saya ubah nih ya, jadi 8.500.000. Oh, kebanyakan. Ya, jadi 58, otomatis di sini juga sudah berubah menjadi 58. Ya, jadi kalian tidak usah bolak-balik ganti setiap sheet gitu ya. Kalau metodenya link, ya, itu kalau di kelas saya. Oke, ya, ini berubah lagi nih. Maka di sini udah otomatis berubah. Maka neraca saldonya akan selalu mengikuti saldo-saldo di buku besar. Nah, jadi kalau udah masuk, otomatis nanti akan terisi tersendiri, ya. Kemudian nanti dia tinggal balance, gitu. Ini kalau di kelas saya, jadi pakai namanya metode link, ya. Link kan transaksi-transaksinya sehingga nanti begitu satu yang diubah maka ini akan juga ikut berubah, jadi tidak khawatir dengan tidak balance gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, bisa mengikuti? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, baik. Baik, setelah kita masuk ke neraca saldo ya, kita akan menginput jurnal penyesuaiannya dulu ya. Di sini ada jurnal penyesuaian, itu untuk pendapatan. Ternyata di pendapatan ada tagihan yang belum tercatat ya, senilai 7.500.000. Maka di jurnal penyesuaian kita akan tulis sebagai piutang usaha dan mengakui pendapatan sebesar 7.500.000 di tanggal 31 Maret.
Kemudian ada penyesuaian lagi untuk peralatan. Ada penyusutan sebesar 3 juta per bulan. Maka kita akan catat sebagai beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Lalu lawannya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Nah, untuk jurnal penyesuaian akan selalu berpasangan ini ya. Akumulasi dan beban penyusutan itu selalu berpasangan. Hanya berubahnya di ujungnya. Untuk penyusutan apa? Bisa untuk kendaraan, bisa untuk bangunan, ya, bisa untuk kemudian peralatan, ya. Jadi kalau misalnya akumulasi penyusutan kendaraan, maka nanti bebannya juga beban penyusutan kendaraan. Jadi beban penyusutan selalu lawannya adalah akumulasi penyusutan. Jadi nggak usah mikir lagi lawannya apa ya, beban penyusutan pasti akumulasi, gitu ya, akumulasi penyusutan. Ini kalau untuk di jurnal penyusutan. Lalu kemudian apalagi yang harus kita sesuaikan, yaitu asuransi ya. Jadi 1/12 asuransi telah habis masa manfaatnya. Artinya di bulan Maret itu 1/12 dari jumlah asuransi dibayar di muka itu habis. Akan kita jadikan beban asuransi. Ya, ngitungnya gimana? Nih, saya bantu ya. 1/12 ini saya rumusnya udah di sini ya. Jadi 1/12 dari tadi sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, kita bayar 1 tahun, di transaksi jurnal adalah 18 juta ya. Berarti 1/12 dari 18 juta. Gitu ya. Maka itulah beban yang habis di bulan Maret. Sisanya 11 bulan lagi nanti disusutkan ya, bukan disusutkan, tapi disesuaikan per bulannya sampai nanti ke Februari 2000 selanjutnya itu sudah 0 gitu ya si asuransinya. Maka tiap bulan akan dibebankan sebesar 1.500.000. Jadi harus dicari dulu nilainya, yaitu 1/12 dari total nilai yang dibayarkan tadi kan untuk 1 tahun, makanya dibaginya 12. Jadi nanti kalau asuransinya dibayar untuk 3 tahun misalnya gitu ya, kemudian berapa beban untuk 1 bulan, berarti nanti saudara tinggal bagikan 1/36. Dari mana? Ya 12 bulan dikali 3 tahun. Berarti ada 36 bulan. Maka pembaginya menjadi 36 gitu ya. Kalau dibayarkannya untuk 3 tahun sekaligus. Tapi kalau untuk 1 tahun berarti tinggal dibagi 12 ya. Ini untuk beban asuransi 1 bulan. Maka lawannya adalah asuransi dibayar di muka, karena nanti mengurangi nilai si asuransi dibayar di mukanya, sehingga nanti di akhir periode, yaitu di bulan Februari, sebelum habis masa asuransinya, itu jadi 0 saldonya. Ya, saldo buku besarnya. Oke, selanjutnya adalah penyesuaian untuk persediaan atas perlengkapan. Jadi bedanya peralatan dan perlengkapan yaitu kalau peralatan masa manfaatnya bisa tahunan. Jadi habisnya bisa tahunan. Namun kalau perlengkapan itu di bawah 1 tahun. Jadi sekali pakai habis. Ya, seperti kalau ini jasa pembersih, jasa membersihin rumah gitu ya. Maka yang dimasukkan perlengkapan adalah yang seperti sabun. Gitu ya. Sabunnya, kemudian sikatnya. Itu sikat kan dipakai beberapa kali juga aus ya. Jadi pasti rusak atau patah atau gimana, itu habis. Itu masuknya ke perlengkapan. Jadi kalau misalnya ada transaksi beli barang-barang yang kira-kira di bawah 1 tahun bakalan habis atau dipakai langsung habis, maka kelompokkan menjadi perlengkapan. Tapi kalau misalnya dia bisa bertahun-tahun ya dipakainya seperti kendaraan, mesinnya ya, mesin penyedot debu, itu tuh bukan perlengkapan tapi bisa dimasukkan ke peralatan karena bisa sampai 2-3 tahun gitu ya masa manfaatnya. Maka itu masuknya ke peralatan. Itu ya untuk menganalisisnya. Oke, ini perlengkapan karena sekali habis pakai. Yang tersedia di 31 Maret nilainya 2.500.000. Artinya berapa yang terpakai? Maka yang dipakai itulah yang akan disesuaikan. Nah, di awal kita tahu bahwa perlengkapan, lihatnya di mana? Neraca saldo. Perlengkapan itu ada 12 juta. Setelah dilakukan penghitungan, ternyata nilainya tinggal 2.500.000. Berarti berapa yang terpakai? Tinggal diselisihkan ya. Ini udah saya rumuskan. 12 juta dikurangin 2.500.000 gitu ya.
Nah, ini maka beban perlengkapan yang terpakai adalah sebesar 9.500.000 gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini cara menghitung perlengkapan yang terpakai. Jadi yang ditulis di penyesuaian adalah yang terpakai, bukan sisanya. Sisanya nanti harus ada di laporan keuangan, itu tinggal 2.500.000 ya, sesuai ini. Jadi nanti tinggal 2.500.000. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum yang terakhir? Ibu mau nanya. Ya. Berarti kalau misalkan penyesuaian itu gunanya untuk menghitung nilai yang udah jadi beban atau terpakainya aja, Bu? Iya, betul. Jadi penyesuaian itu adalah untuk menentukan berapa sebenarnya yang terpakai di bulan tersebut. Kalau yang nggak terpakai berarti akan terpakai di bulan selanjutnya. Sehingga nanti laporan keuangan itu proporsional sesuai dengan beban yang dikeluarkan. Bukan yang akan dikeluarkan bulan lalu atau yang akan dikeluarkan bulan depan, gitu ya. Yang terpakai bulan ini itulah beban bulan ini. Jadi pertanggungjawaban pemakaiannya ya untuk bulan ini. Jadi untuk yang bulan depan ya nanti hitungnya bulan depan lagi. Makanya adanya penyesuaian itu supaya dia proporsional. Jadi tidak mengikut beban yang bulan lalu jadi bulan ini, yang bulan ini jadi bulan berikutnya, atau bulan berikutnya jadi bulan ini. Ya, di laporan keuangannya proporsional. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya. Termasuk juga ini yang terakhir adalah beban gaji karyawan ya. Jadi beban gaji karyawan ini masih ada terutang sebesar 7.200.000 karena terutang pasti kasnya belum keluar, maka belum tercatat di laporan jurnalnya. Nah, ini harus disesuaikan, harus diakui adanya beban gaji karyawan di bulan tersebut tapi belum dibayarkan. Maka akan ditulis sebagai beban gaji upah 7.200.000 dan utang gaji. Karena nanti bulan depan dibayarinnya, tapi sudah menjadi beban bulan ini gitu ya. Bayarin nanti bulan depan, tapi ini untuk gaji bulan ini. Maka akan timbulnya namanya utang gaji sebesar 7.200.000. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai satu siklus untuk sampai ke pencatatan transaksi. Maka selanjutnya kita akan masuk ke laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan keuangan, kita membutuhkan namanya worksheet ya atau neraca lajur sebagai alat bantu. Nah, di sini saya udah input ya untuk kode akun, kas dan sebagainya. Ini mengikuti neraca saldo yang di sini. Ya, jadi ini juga udah saya link kan ya, link. Jadi nilainya ini udah otomatis terisi sendiri kalau yang saya. Jadi ini udah ngelink dengan yang saldo di sini. Gitu. Jadi kalau saldo di sini berubah, maka di neraca lajur otomatis berubah. Ya, jadi saya nggak ketik lagi, itu memakan waktu banget. Jadi ini gini, kalau mau ya, saya ajarin caranya, saya hapus. Tuh, otomatis hilang ya beberapa angka ya, karena saya pakai metode link. Klik sama dengan neraca saldo bagian kas, ini ya. Oke. Kemudian ini ada kotak kecil di ujung, tarik ke samping atau ke bawah, ya. Nanti udah otomatis ngikutin, tarik ke samping. Nah, beres. Jadi tidak memakan waktu banyak untuk membuat neraca lajur ya. Ini jadi singkat gitu ya. Nah, ini sudah terisi. Kemudian yang kedua tahapnya adalah memasukkan nilai penyesuaian. Dari mana? Dari jurnal penyesuaian. Apa saja? Pertama dari piutang usaha. Ada tambahan 7.500.000 dan juga ke pendapatan 7.500.000. Maka cari akunnya. Piutang usaha 7.500.000 bertambah. Kemudian di pendapatan menambah juga 7.500.000. Kalau ini harus diinput manual ya, karena nggak bisa di link. Oke, kemudian apalagi ada penyusutan, beban penyusutan dan juga akumulasinya. Nah, kalau beban penyusutan itu biasanya belum ada di akun neraca saldo ya. Kita lihat nih di neraca saldo, kalau misalnya belum ada, maka nanti ditulisnya di neraca lajurnya bukan di kolom neraca saldo ya, tapi di penyesuaian tetap ya.
Ini masukkan 3 juta, kemudian tadi diakumulasi lawannya. Ini ya, akumulasi penyusutan peralatan. Masukkan di kolom penyesuaian. Ini neraca lajur ini terdiri dari, kalau yang jasa itu ada 10 kolom, ya, jadi ada 10 kolom ini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gitu ya. Jadi di kolom penyesuaian itu kolom 3 dan 4 ya, itu diisi dari jurnal penyesuaian. Oke, kemudian nanti neraca saldo yang disesuaikan baru laba rugi dan neraca, gitu ya. Ini untuk neraca lajur. Nah, kemudian kita masukkan lagi apa lagi? Beban asuransi. Beban asuransi kita masukkan. Kalau misalnya di dalam neraca saldo sebelumnya tidak ada akunnya, maka di neraca lajur saudara boleh menambahkan di bawahnya. Gitu ya. Misalnya kalau di neraca saldonya tidak ada beban asuransi sebelumnya, maka di neraca lajur boleh ditambahkan di bawahnya, misalnya di sini gitu ya, di bawah dari akun yang ada di neraca saldo. Boleh menambahkan akun gitu ya. Nah, ini ada neraca saldo ada beban asuransi untuk bulan Maret adalah sebesar 1.500.000, ke asuransi dibayar di muka 1.500.000. Nanti jadinya saldonya akan berkurang menjadi 16.500.000. Gitu ya. Lalu apalagi yang disesuaikan? Perlengkapan ya. Perlengkapan jadi berkurang 9.500.000 karena sisanya hanya dihitung tersisa 2.500.000. Maka timbul beban perlengkapan itu sebesar 9.500.000. Ya, perlengkapan berkurang sebesar 9.500.000 yang terpakai ya. Maka saldonya sama ya dengan di keterangan soal, yaitu tinggal 2.500.000. Oke. Lalu terakhir adalah beban gaji. Ada pembayaran gaji bulan ini yang belum dibayarkan namun menjadi beban bulan ini, gitu ya. Ini ada beban gaji dan upah 7.200.000, kemudian timbul utang gaji 7.200.000. Hasilnya untuk neraca lajur bagian kolom penyesuaian itu sebesar 28.700.000. Ini tinggal cek ke jurnal penyesuaian. Sama ya, kalau udah sama berarti balance gitu. Oke, sampai di sini selesai nih untuk input-menginput. Selanjutnya adalah rumus ya. Rumus adalah tinggal menyesuaikan seperti ini ya. Ini saya udah rumuskan, yaitu debit ya, debit di neraca saldo ditambah penyesuaian dikurangin bagian kreditnya. Kenapa? Karena kas itu adalah saldo normalnya di debit. Jadi kalau mengurangi pasti di kredit. Maka rumusnya adalah C7 ya, kolom C baris 7 ditambah E ya, E7 dikurangi F7 ya. C7 ditambah E7 dikurangin F7. Maka itulah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Artinya yang sudah dikurangi penyesuaian. Itu ya. Ibu mau tanya. Nah, ya. Berarti kalau misalkan debit sama coba Ibu bisa di share screen yang tadi. Debit kenapa? Iya, kalau misalkan neraca saldo debit terus di penyesuaiannya kreditnya lebih besar. Nah, berarti di kas itu di neraca saldo disesuaikannya itu bakal masuk ke yang lebih besar di kredit atau nyesuaiin saldo normalnya aja, Ibu, saldo normal akunnya. Nah, sebenarnya kan harusnya saldo normalnya ada di debit ya, pasti minus. Iya. Ini misalnya ya, saya masukin 60 juta. Gitu ya, jadi minus ya. Iya. Nah, ini kalau di akuntansi itu sudah terlihat tidak kenormalan, ada ketidaknormalan. Artinya ini salah. Berarti ada salah posting atau salah jurnal. Karena saldonya tidak boleh minus. Walaupun di debit. Bukan berarti pindah ke kredit ya, enggak ya, bukan itu, bukan saldo yang bisa seperti itu ada saldonya, itu namanya ikhtisar laba rugi. Tapi kalau untuk yang kas, piutang, yang sudah di kolom aset itu tidak boleh minus, artinya berarti ada yang salah, berarti ngeceknya ke belakang ya, ngeceknya ke postingan dulu, postingannya ada yang salah itu enggak, kalau enggak mundur lagi, jurnalnya ada yang salah enggak,
kebalik nggak misalnya? Harusnya kasnya di kredit mungkin di debit gitu ya. Nah itu ya, jadi saldonya bukan berarti pindah ke kredit, karena memang saldo normalnya ada di debit. Oh, Seperti jadi itu. patokannya saldo normal akunnya aja ya, Bu? Iya betul, kecuali nanti ada beberapa saldo yang memang bisa di kredit, bisa di debit. Itu Iya. namanya ikhtisar laba rugi nih, ada nih. Ya, ikhtisar laba rugi. Dia memang bisa di saldo kredit atau di saldo debit. Iya, Tapi yang khusus akun-akun aset dan liabilities dan ekuitas itu selalu sesuai saldo normalnya. Gitu ya. Ini untuk yang saldo debit, yang debit-debit semua, ini tinggal di kebawahin gitu ya. Tuh, ya rumusnya. Oke, semua ya, kecuali nih kalau saldonya kredit ya, kayak gini, ini jangan dimasukin ke rumus debat ya. Ini harus dibuat lagi rumusnya. Kalau saldonya kredit berarti ya kolomnya itu kolom D ya, misalnya ini contohnya D12 ditambah sama-sama kredit. F dulu ya ditambah. F12 baru dikurangin saldo debitnya. Bagian debit E12. Jadi dibalik rumusnya. Kalau saldonya kredit. Jadi harus paham dulu ini dia akun debit atau akun kredit. Kalau sudah tahu baru nanti tentukan rumusnya. Nah, kalau sudah tahu tinggal ditarik ke bawah tuh. Ya, di copy paste bisa nih. Kalau misalnya mau di copy paste ya, misalnya ini saya hapus ya. Tuh, gitu ya. Ini mau kalian copy paste karena tahu utang itu ada di sebelah kredit, tinggal Ctrl C di sini, Ctrl V paste ya. Jadi rumusnya akan ke paste. Pas sendiri. Nah, nanti ke bawahnya kalau memang urutannya semua saldonya kredit, tinggal ditarik ke bawah nih, rumusnya jadi. Tuh. Ini akan mempercepat pengerjaan. Makanya untuk neraca lajur itu dikatakan adalah alat bantu membuat laporan keuangan. Nah, nanti setelah kalian sudah hitung semua saldo-saldo ini, ya, tugas terberat adalah memisahkan mana yang masuk ke laba rugi, mana yang masuk ke neraca. Itu karena akan menentukan untuk membuat laporan keuangannya. Bagaimana, Bu? Nih, saya kasih tahu ya. Semua akun pendapatan dan beban-beban itu masuk laba rugi. Oke? Ingat ya. Semua akun pendapatan dan beban-beban masuk laba rugi. Sisanya masuk neraca. Nah, paling mudahnya begitu. Daripada saya sebutkan, yang masuk neraca itu adalah akun aset dan ekuitas dan liabilitas. Susah ya, ingat ya. Kalau saya ngajarnya kemarin di kelas adalah semua akun pendapatan dan beban masuk laba rugi, sisanya neraca. Nah, beres. Jadi nggak usah mikir lagi. Kalian berarti yang harus dikerjakan duluan adalah mengisi laba rugi. Kemudian cek akun-akun yang belum masuk di laba rugi, pindahkan semua ke neraca. Caranya gimana? Karena neraca saldo ini, saldo yang disesuaikan adalah sudah campuran ya. Kalian tinggal linkkan lagi. Nih. Klik sama dengan, kalau dia debit, kas debit berarti ambil di sini. Ya. Nih, saya contohkan, saya kosongkan dulu semuanya. Ya. Saya kerjakan dulu laba rugi. Semua akun ya, semua akun itu pendapatan dan beban masuk laba rugi. Ini berarti ada pendapatan ya. Saya masukkan dulu pendapatan. Jadi kalau kredit, pindahkan ke kredit. Oke, kemudian beban semua ada di sini. Oke, saya masukkan semua ke laba rugi. Beban semua kebetulan ini berurutan ke bawah, saya tarik saja ke bawah. Oke, sisanya berarti yang di atas yang belum saya masukin. Berarti seperti apa? Kas, masukin, ya. Tinggal di copy paste ke samping, ke sini. Oke, selesai ya, sudah dipindahkan semua sesuai dengan pembagiannya. Nah, yang menjadi perhatian adalah ketika di bawah sini, Bu kok nggak balance? Jangan khawatir, memang tidak akan pernah balance ya. Laba rugi kanan dan kiri, neraca kanan dan kiri, karena apa? Karena disinilah yang akan timbul namanya rugi atau laba.
Kalau di sininya nilainya munculnya di sebelah kiri, kolom debit, artinya kita punya laba, untung. Tapi nanti kalau yang kredit lebih besar daripada yang debit, yang kredit lebih kecil daripada yang debit, maka timbulnya sebelah kanannya, ya, sebelah kanannya timbul. Itu artinya kita rugi. Tuh. Berikutnya juga sama dengan neraca. Kalau neraca yang timbulnya adalah sebelah kanan, itu berarti untung, tapi kalau neraca timbulnya selisihnya sebelah kiri, itu namanya rugi. Nah, 38.100 ini adalah selisih. Selisih debit dan kredit di laba rugi, dan juga debit dan kredit di neraca. Nilainya harus sama. Selisihnya harus sama antara laba rugi dan neraca. Kalau nggak sama berarti ada yang salah input atau belum terinput atau salah hitung. Jadi yang kuning ini di bawah harus sama nilainya. Artinya udah benar mengerjakan neraca lajurnya. Kalau nggak sama berarti cari lagi ada yang kurang dipostingkah di sini atau nggak masuk kategori malah masuk ke laba rugi harusnya neraca ya, itu yang dicek itu untuk neraca lajur. Nah ini kalau yang hijau itu memang tidak akan pernah balance ya. Nah yang balance nanti akhirnya adalah di bawah ini ya, setelah adanya timbul laba atau rugi. Maka setelah selesai semuanya ini, sudah dicek kanan kiri sudah balance, sudah dicek yang laba dan neracanya itu sama nilainya, maka pengerjaannya selesai untuk satu neraca lajur dan satu proses akuntansi. Setelah ini baru kita pindahkan ke format laporan laba rugi untuk menjadi satu laporan keuangan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan untuk pengerjaan neraca lajur? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan adalah laporan keuangan. Nah, ini adalah format yang saya ambil adalah format laporan keuangan yang dari IFRS ya. Apa Bu IFRS? Itu adalah standar internasional. Ya, jadi standar laporan keuangan internasional ya, seperti ini bentuknya lebih kurang. Nah, ini untuk laporan laba rugi kita buatnya seperti ini, di mana yang pertama adalah pendapatan usaha, kemudian nanti dikurangi oleh beban-beban, maka selisihnya adalah laba atau rugi. Kalau nilainya minus berarti rugi, kalau nilainya plus berarti laba. Ini nilainya dari mana? Ini saya linkkan lagi nih, saya sukanya main link-link ya, males ngetik ya. Ini tinggal sama dengan ngambilnya dari neraca lajur. Pendapatan ada di mana? Di kolom laba rugi, di baris ke-20. Klik, masuk deh. Ya. Kemudian juga sama, beban-beban juga. Ini kalau saya kosongkan ya, kayak gitu ya. Saya sama denganin. Nah, kebetulan ini berurutan ya bebannya. Kalau berurutan itu kalau udah sesuai dengan apa ininya ya, itemnya tinggal tarik ke bawah aja. Tuh. Kemudian rumusnya, nah yang ini nih yang paling saya suka nih. Adalah tinggal menghitung ya, pakai rumus summary, sum, buka kurung, tarik ke bawah, tutup kurung, terus saya menjumlah. Oke, nah yang terakhir tinggal kurangin. Yang atas dikurangi beban, kemudian hasilnya adalah laba atau rugi. Oke, ini saya ajarkan di awal, nanti lebih lengkapnya adalah di Apply Komputer 2 ya. Tapi ini alat bantu yang sangat-sangat menguntungkan untuk mengerjakan soal akuntansi prinsipal ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk laporan laba rugi dulu. Jadi hanya pendapatan dan beban yang masuk ya. Sisanya enggak. Semua pendapatan dan semua beban. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas atau modal ya. Di dalam laporan perubahan ekuitas itu ada modal, ada laba usaha, ada dividen. Ya, dividen ini yang suka kita bagikan kepada pemegang saham. Modal saham itu selalu nilainya tetap, ya kecuali kalau ada pengambilan pribadi atau namanya prefer. Jadi modal saham yang di neraca lajur kita lihat, cari modal saham ini, ketemu ya.
ada namanya 140 juta. Maka kita masukkan modal saham di awal adalah 140 juta. Maka nilai ekuitas itu 140 juta. Lalu laba usaha. Laba usaha ini laba usaha per Maret. Ini kita ambil dari sini. Saya linkkan juga ini. Saya sama dengan gitu ya. Klik ini, maka masuk di sini. Maka modalnya akan atau ekuitasnya akan bertambah sebesar laba trader. Kemudian ternyata kita juga punya penarikan untuk pembagian dividen. Nah, nilai dividen ini ada di neraca lajur. Cari dividen. Ini ya, nih ada dividen, oke, sebesar 8 juta. Kalau di neraca nilainya itu debit ya, nilai debit. Tapi kalau di laporan keuangan ini mengurangi laba, jadi nilainya harus minus. Jadi di sini saya kasih tanda minus ya. Ini diminuskan supaya nilainya nanti laba ditahannya berkurang menjadi 30 juta saja. Ya, karena dividen itu diambil dari laba. Oke, maka total ekuitas itu menjadi 170.100.000. Nah, ini untuk nilai ekuitas. Jadi ekuitas itu terdiri dari modal, laba yang dikurangi dividen. Oke, sampai sini paham untuk laporan ekuitas? Ibu, tadi yang ada prive berarti nguranginya di modal saham tuh, Ibu? Ya, di modal saham. Nanti kalau ada prive itu nanti larinya ke laba dulu ya. Sebenarnya ke laba dulu, nanti baru nanti di laba itu bisa mengurangi si modal sahamnya atau ekuitasnya, gitu ya. Jadi kalau prive itu ngambilnya sebenarnya dari modal, cuma kalau ada laba diambilnya dari laba dulu. Jadi tidak langsung memotong si modalnya. Jadi modal itu akan selalu tetap, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari laba nggak ada, dia ambil dari modal, benar-benar dari modal, mengurangi si modal. Ya, jadi ekuitas itu terdiri dari laba dan modal. Laba didapat dari operasional, kalau modal didapat dari investor. Oke, baik. Kalau sudah dua laporan selesai, maka kita ke laporan terakhir, yaitu posisi keuangan atau neracanya. Nah, tadi kita sudah masukkan semua akun pendapatan, laba dan beban di laba rugi, kemudian akun modal, dividen dan laba ditahan di ekuitas, maka sisanya masuk ke laporan keuangan. Itu ya yang mudahnya. Jadi tidak lagi bingung, Bu, apa aja yang masuk ke laporan keuangan gitu ya, atau ke neraca. Nah, sisanya aja gitu selain daripada beban-beban dan pendapatan. Pertama itu kas ya. Kas kita ambil dari neraca lajur itu 58 juta. Ini ya. Masukkan ke sini, kemudian piutang berikut perlengkapan dan semuanya itu masukinnya dari nilai yang ada di neraca lajur bagian neraca. Oke. Nah, untuk akumulasi di laporan keuangan itu di sebelah aktiva tetap ya di sebelah aset, tapi nilainya minus. Ya. Karena dia di posisinya kredit. Nah, di aset itu dia bernilai minus. Jadi semua peralatan kendaraan masuk ke neraca bagian sebelah aset. Namun untuk akumulasi itu masuknya di aset menjadi minus karena dia mengurangi nilai aktiva ya atau nilai peralatan ataupun kendaraan. Ya. Oke, ini minus ya nilainya. Semua akumulasi ya. Nah, kalau udah ketemu semuanya yang dimasukkan sebelah debit, kalau di neraca lajur ini nilainya debit semua, itu masuknya berarti di laporan keuangan posisinya sebelah kiri ya, sebelah kiri saudara ya, atau sebelah aset, kita sebutnya aset. Oke, kemudian yang sebelah pasiva atau sebelah liabilities dan ekuitas itu adalah utang dan juga modal serta laba. Ini juga ngambilnya dari mana nilainya? Neraca lajur lagi. Makanya neraca lajur itu sangat berguna sekali untuk membuat laporan keuangan. Ini ada utang sebesar 42 juta, utang usaha, kemudian utang gaji 7.200.000. Maka di laporan keuangan
kelompok utang itu ada 2 jenis, yaitu utang usaha dan juga utang gaji dan upah, ya, sebesar 42 juta. Dan juga yang satu lagi adalah 7.200.000 ini untuk kelompok utang. Kemudian yang terakhir adalah kelompok modal, ya, modal dan juga dividen, gitu ya. Ini modal dan dividen, ini masuk juga di kelompok liabilities dan ekuitas. Modal saham 140 ini dapatnya bisa dari neraca lajur, bisa juga dari sini ya, laporan ekuitas. Oke. Kemudian laba ditahan, kalau ini dapatnya dari laporan ekuitas. Yang ini ya, jadi nomor ini ya, saya kuningnya kan, ini. Nah, ambilnya nilainya yang di sini, gitu ya, untuk laba ditahan. Bu, dividennya bagaimana? Dividen tidak lagi masuk di sini ya, karena sudah mengurangi nilai laba ditahan di laporan ekuitas, sehingga yang muncul di sini hanya laba ditahan setelah dividen. Nah, kalau ada preferred juga bisa di sini ya, mengurangi laba ditahan, atau nanti timbul di bawah modal saham. Ya, biasanya kalau pref itu juga bisa timbul di laporan keuangan, gitu ya. Nanti nilainya adalah minus. Nilainya minus karena dia akan mengurangi si modal, gitu ya. Ini kalau ada pref. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, setelah itu sudah selesai masuk akun aset dan akun ekuitas dan liabilitas, tinggal dijumlahkan kanan dan kiri. Kalau misalnya belum balance, berarti ada yang salah input atau salah hitung. Dicek kembali ya, apakah ada akun-akun yang tertinggal tidak masuk ke neraca, atau bahkan ada akun-akun yang harusnya tidak masuk neraca, harusnya di laba rugi, termasuk ya, atau ke-include gitu ya, ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, ini kalau sudah balance, berarti benar pengerjaan yang kalian kerjakan untuk laporan keuangan. Nah, maka selesai sudah satu siklus akuntansi usaha jasa yang kalian kerjakan menggunakan neraca lajur sebagai alat bantu untuk membuat satu laporan keuangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya sudahi?